Halo Sobat Hantu KW, dimanapun Anda berada, Hantu KW mendoakan supaya kalian selalu sehat dan bahagia, dilimpahkan rezekinya. Cerita seram dari Hantu KW kali ini berjudul Warisan Berdarah. Di sebuah tikungan jalan desa yang sepi, di sebuah dusun di kota Semarang, Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah besar yang tua. Berhalaman luas, ditumbuhi pohon trom besi yang besar dan rimbun. Namun sudah hampir 30 tahun rumah itu dibiarkan terbengkalai dan tidak berpenghuni. Awalnya rumah itu dibangun oleh seorang centeng yang bekerja kepada seorang bangsawan Belanda pada zaman penjajahan dahulu. Hingga pada beberapa dekade yang lalu, rumah itu dibeli oleh seorang pedagang batik kaya raya bernama Pak Rasmo. Namun sejak kematian Pak Rasmo, rumah itu kosong. Tidak ada sanak famili yang mau tinggal di rumah itu. Bahkan pedagang keliling pun enggan lewat di depannya pada malam hari. Karena rumah itu tampak seperti bangkai raksasa, sunyi, gelap, dan mencekam. Hampir setiap malam terdengar barang-barang yang jatuh. Bunyi kaca pecah, bunyi reot pintu yang ditutup secara paksa. Setiap malam rumah itu seperti rumah yang ada aktivitas di dalamnya. Pak Rusdi adalah seorang warga yang paling dekat rumahnya dari rumah kosong itu. Jaraknya hanya sekitar 70 meter. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Rusdi selalu mendengar suara gamelan, lirih dari dalam rumah itu. Sayup namun jelas. Kadang-kadang suara gamelan itu disusul dengan aroma menyengat dari kembang melati. Suara tangisan perempuan seakan menjadi lalapan Pak Rusdi setiap malam. Sampai suatu ketika, Reza, anak si matawayang Pak Harjo, kembali ke kampung halaman leluhurnya di Semarang. Pak Harjo adalah adik kandung dari Pak Rasmo, si pemilik rumah terbengkalai itu. Reza datang dari Jakarta untuk mengurus warisan yang mendadak diberikan kepadanya. Rupanya, Pak Rasmo dan istrinya sampai akhir hayatnya tidak memiliki keturunan. Ketika ia meninggal, seluruh hartanya ia serahkan ke adiknya Pak Harjo. Sekarang, warisan itu ia turunkan ke anak satu-satunya, Reza. Warisan berupa rumah besar tak berpenghuni itu. Reza adalah seorang pengusaha muda yang bersemangat. Restoran steak yang ia kelola berkembang pesat dengan omset yang terus meningkat. Restorannya sudah mempunyai beberapa cabang di Pulau Jawa. Tampaknya ia tertarik membuka cabang di kota Semarang dan akan menjadikan rumah warisan tersebut sebagai rumah singgah ketika ia sedang mengelola restorannya di kota ini. 1 minggu yang lalu, Reza telah datang ke rumah itu untuk melihat kondisinya. Dia membawa 2 orang tukang, Pak Hasto dan Ujang, ditugaskan untuk membersihkan dan merapikan rumah terbengkalai itu, sambil Reza mengurus restoran baru yang ia bangun di tengah kota Semarang, sementara Reza menginap di hotel. Namun baru 5 hari bekerja merapikan rumah, Pak Hasto dan Ujang mendadak minta pulang dengan alasan tak sanggup lagi. Pak Hasto dan Ujang melaporkan semua kejadian-kejadian aneh yang dialami selama mereka merenovasi rumah tua tersebut. Di ruang tengah terdapat lukisan besar bergambar wanita penjual jamu yang cantik sedang melayani pembeli.
Namun ketika Pak Hasto ingin membongkar plafon yang lapuk, ia merasa tatapan tajam mata penjual jamu di lukisan tersebut terus mengikutinya. Pak Hasto merasa tidak nyaman. Ia berniat menurunkan lukisan tersebut. Belum sempat ia memegang bingkai lukisan itu, mendadak lukisan sang penjual jamu terjatuh dengan sendirinya, bersamaan hembusan angin yang datang tiba-tiba. Ada pula kejadian yang begitu menyeramkan dialami Pak Hasto. Suatu pagi, Pak Hasto menyuruh Ujang ke toko bangunan untuk membeli bahan bangunan yang diperlukan. Ujang pergi. Pak Hasto lalu ke kamar untuk mengganti baju kerjanya. Keluar dari kamar, terlihat Ujang berjongkok di dapur sedang membersihkan pecahan kaca dan batu-batu kerikil. Pak Hasto berkata ke Ujang, "Jang, nanti pulang dari toko material, sekalian bungkus nasi untuk makan siang." Ujang tidak menjawab. Terlihat tubuh Ujang hanya diam membeku, berjongkok membelakangi Pak Hasto. Hanya tangannya yang bekerja menumpuk pecahan kaca. Pak Hasto tidak begitu memperdulikan Ujang. Dia tahu Ujang adalah kenek bangunan kepercayaan Pak Hasto sejak lama. Lalu Pak Hasto pun lanjut mengukur kayu dan melakukan pekerjaan yang lain. Tak beberapa lama, terdengar pintu gerbang terbuka. Pak Hasto melongok ke jendela untuk melihat siapa yang datang. Seketika itu jantungnya berdetak kencang, matanya terpana, tubuhnya membeku, mulutnya sulit berkata-kata. Ujang datang sambil memanggul 2 pipa paralon dan menenteng plastik makanan. Seketika Pak Hasto melihat ke arah dapur. Senyap, tidak ada orang sama sekali. Sebenarnya Pak Hasto tahu jika rumah ini berhantu. Sejak kedatangan dia pertama kali bersama Reza, saat baru memasuki garasi halaman depan, Pak Hasto melihat sosok berdiri di sudut tangga ke lantai 2. Rambutnya acak-acakan, menjuntai ke lantai. Berbaju gaun putih yang kumal dan lusuh, memandangi Pak Hasto, Ujang, dan Reza dengan mata melotot. Tapi sepertinya Reza dan Ujang tidak melihat. Bayangan itu perlahan menghilang. Pak Hasto hanya diam dan membiarkan itu berlalu. Ada banyak kejadian seram dan menakutkan bagi Pak Hasto dan Ujang selama di rumah itu. Salah satu kejadian menyeramkan yang membuat Pak Hasto dan Ujang mundur dari pekerjaan renovasi rumah itu terjadi pada hari kelima. Pak Hasto terbangun sekitar jam 3 dini hari. Suasananya tidak berada di sofa ruang tamu. Kala itu gelap gulita, dingin menusuk tulang, seluruh badan terasa kaku. Perlahan Pak Hasto tersadar. Dia sedang berada di kebun pisang yang luas di belakang rumah itu. Dalam hati Pak Hasto bertanya, "Kenapa saya ada di sini? Bukannya semalam saya tidur di sofa ruang tamu?" Pak Hasto mencoba bangkit dan berjalan ke arah rumah. Tidak ada cahaya sedikit pun menerangi kebun pisang itu. Ia berjalan perlahan menyusuri cahaya lampu belakang rumah. Ketika sampai di belakang rumah, ia berhenti sejenak untuk berpikir lebih jernih tentang apa yang terjadi pada dirinya. Perlahan ia masuk ke dalam rumah. Lagi-lagi ia terkejut. Jantungnya berdetak 2 kali lebih kencang. Dia melihat sosok menyeramkan yang ia kenali. Ada 2 sosok pocong tergeletak di samping kanan dan kiri Ujang yang tertidur pulas. Ia refleks, membalikkan badan, berniat berlari ke arah dapur. Namun saat ia memalingkan badan ke belakang,
Sosok wajah wanita pucat bermata merah dan berambut acak-acakan tepat berdiri di belakang Pak Hasto sambil tertawa. Pandangan Pak Hasto gelap, kesadarannya hilang dengan tiba-tiba. Terdengar sayup-sayup ada yang memanggil namanya. Perlahan ia membuka mata, pelan tapi pasti. Tampak jelas muka si Ujang yang memanggil namanya sambil menampar-nampar kecil pipinya. Pak Hasto memandang bingung keliling dan menyadari hari sudah terang. Ujang bertanya keheranan, kenapa Pak Hasto bisa tidur terlungkup di lantai dapur. Pak Hasto enggan menjawab. Yang ada di benaknya bahwa dia harus lekas pergi dari rumah terkutuk ini. Akhirnya pekerjaan rumah itu diteruskan oleh Pak Rusdi dengan 2 orang tetangganya. Setelah 2 minggu rumah itu telah siap untuk dihuni. Pak Rusdi adalah tetangga yang baik hati. Dia menyarankan Reza untuk menggelar selamatan atas rumah tersebut sebelum dihuni. Namun Reza tidak terlalu menghiraukan saran Pak Rusdi. Reza memutuskan rumah itu menjadi tempat singgahnya dan rumah tinggal untuk karyawan kepercayaannya yang bekerja di restoran. Sebenarnya ada yang mengganggu di benak Reza akan rumah itu. Setelah ia membaca surat wasiat dari Pak Harjo ayah kandungnya 1 bulan yang lalu. Di akhir surat wasiat ayahnya berisi 1 kalimat peringatan. Jangan kau jual rumah ini, taburi bunga sebelum matahari terbit tepat di depan pintu masuk setiap kau bermimpi buruk di rumah ini. Reza adalah pengusaha muda yang skeptis. Semua yang berbau mistis berusaha ia pecahkan dengan logika. Bersama 2 karyawan restoran kepercayaannya, Ervin dan Herman, mereka tinggal di rumah itu. Malam itu, Herman duduk santai di teras rumah sambil bermain dengan HP-nya. Di ujung mata, sepintas terlihat sosok wanita duduk bersimpuh di lantai bawah kayu depan rumah. Ketika Herman menoleh untuk memastikan, sosok itu tidak ada. Kejadian itu terus berulang, namun lagi-lagi hanya pandangan hampa. Reza menghampiri dan mereka berbicara hingga larut. Esok malamnya, tepat pukul 2.30 dini hari, sayup suara gamelan terdengar di dalam rumah. Suara itu disertai suara seorang yang menangis terseduh di balik dinding. Mereka pun terbangun bingung saling memandang. Di sore hari berikutnya, Ervin mencium bau busuk anyir dari arah sumur di belakang. Pikirnya ada bangkai binatang di dalam sana. Ia mengintip ke dalam dan melihat ada sebuah boneka anak kecil yang mengambang di dasar sumur. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil terdengar dari dasar sumur. Ervin terkejut dan berlari ke dalam rumah. Di kamar utama yang ditempati Reza, Reza mencurigai lantai yang setiap ia pijak terdengar bunyi yang berbeda. Seperti ada sesuatu terkubur di dalam ini, pikir Reza dalam hati. Reza memutuskan untuk membongkar lantai tersebut bersama Ervin dan Herman. Mereka menemukan peti tua tersembunyi di bawah lantai yang dibongkar itu. Di dalamnya ada beberapa gulungan kain mori berlumur darah kering dan sebuah keris kecil yang terasa agak panas saat dipegang. Herman dan Ervin meyakinkan Reza bahwa benda-benda ini pasti ada hubungannya dari semua peristiwa horor di rumah ini. Mereka pun memberikan saran kepada Reza untuk menemui orang pintar.
Reza yang biasa acuh terhadap segala hal mistis, tapi kali ini tanpa ragu dia mengikuti saran-saran dari kedua karyawannya itu. Rupanya, selama Reza tinggal di rumah ini, dia pun selalu diganggu oleh sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Reza mendatangi Mbah Warto, seorang sepuh dan pemuka agama yang soleh, yang katanya dahulu sempat mendampingi Pak Rasmo dalam masa jayanya sebagai saudagar batik terkemuka. Saat Reza menyebutkan isi peti dan kejadian yang mereka alami, Mbah Warto terdiam lama, lalu pelan berkata, "Nak, kamu sudah tinggal di rumah itu rupanya. Rumah itu sudah terikat dengan Pak Rasmo beserta darah keturunannya." Mbah Warto lalu menceritakan secara hati-hati sejak awal mula Pak Rasmo jaya sebagai penjual batik. Rupanya Pak Rasmo atau pamannya Reza telah melakukan pesugihan ketika ia pertama kali berjualan batik keliling. Di saat perjanjian, ia menumbalkan anaknya jika anaknya lahir nanti. Namun takdir berkata lain. Pak Rasmo tidak dikaruniai anak sampai akhir hidupnya. Hingga akhirnya istri Pak Rasmo menjadi korban pesugihannya. Semua ritual pesugihan ia lakukan di dalam rumah itu. Keris kecil itu lambang kontrak yang tak pernah selesai, nak. Mendapat jawaban atas semua teka-teki di rumah itu, Reza memohon untuk menyudahi ikatan yang tak pernah habis ini. Mbah Warto lalu mengambil peti itu dan membakarnya bersama doa-doa. Lalu menyarankan Reza agar mengikhlaskan rumah tersebut menjadi sebuah masjid atau tempat beribadah. Bagi Mbah Warto, hanya cara itu yang bisa memutuskan ikatan pesugihan tersebut.